Kamu ingat dong, di video sebelumnya kita udah belajar tentang kebahasaan yang ada di teks prosedur. Sekarang kita bakal menganalisisnya ya. Kita akan analisis jenis teksnya, strukturnya, sampai kebahasaannya juga. Sekarang coba perhatiin teks prosedur ini. Dari teks prosedur ini kita bisa lihat ada alat dan bahan yang diperluin. Kalau alat dan bahan nggak ada, langkah-langkah kegiatannya pasti nggak bisa dilakukan. Nah, kalau gitu udah pasti ini bukan teks prosedur sederhana. Jadi pilihannya tinggal teks prosedur protokol atau kompleks. Oke, coba deh kamu lihat lagi langkah-langkah membuat tempe ini. Bisa nggak kalau kita mau buat tempe tapi kita nggak ikutin langkahnya berurutan? Kita coba ya. Misalnya nih, kita mau lakukan langkah keempat dulu baru langkah ketiga. Apa bisa kalau kita lepasin kulit kedelainya dulu baru direndam? Ya nggak bisa lah. Kan harus direndam dulu supaya lunak. Baru deh kita bisa lepasin kulitnya. Artinya prosedur ini harus dilakukan berurutan. Nggak boleh acak. Jadi kalau kayak gini, kira-kira masuk ke jenis teks prosedur yang mana? Nah, ini termasuk jenis teks prosedur kompleks ya. Bukan protokol, apalagi sederhana. Soalnya bikin tempe emang nggak gampang. Harus berurutan. Kamu udah analisis teks prosedur sesuai jenisnya. Sekarang coba jawab soal ini ya. Manakah kalimat dalam teks prosedur yang langkahnya harus dilakukan secara berurutan? A atau B? Jawabannya B. Itu karena dalam pilihan B ada dua langkah yang harus dilakuin berurutan. Pertama, mastiin biji kedelainya sudah empuk, barulah biji kedelainya bisa dituang ke atas tampah. Gak bisa kan kalau dibalik? Nah, beda sama pilihan A. Di prosedur ini cuma ada satu langkah aja. Jadi kita nggak tahu harus berurutan atau enggak. Oke, tadi kita udah nentuin jenis teks prosedurnya. Sekarang, kita analisis strukturnya yuk. Kamu coba baca lagi teks prosedur ini. Di bagian ini ada hal yang akan dilakukan, membuat tempe. Jadi ini masuknya ke bagian struktur tujuan. Lanjut ya. Di teks prosedur ini kita bisa lihat ada rincian alat dan bahan. Nah, rincian alat dan bahan ini masuk ke struktur material. Selanjutnya, ada bagian inti dari teks prosedur. Namanya struktur langkah-langkah. Ini dia bagian langkah-langkahnya. Eits, ada satu bagian lagi. Di bagian terakhir teks prosedur ada penegasan ulang. Kayak bagian ini nih contohnya. Wah, ternyata teks prosedur cara buat tempe ini strukturnya lengkap ya. Ada tujuan, material, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Oke, karena kamu udah belajar analisis struktur teks prosedur, sekarang kakak tes ya. Manakah kutipan teks prosedur yang mengandung struktur tujuan? A atau B? Jawabannya B. Bagian kutipan ini bisa jadi penghubung ke struktur langkah-langkah yang tujuannya buat lukisan. Nah, kalau pilihan A itu masuknya ke penegasan ulang, karena lukisannya udah jadi. Terus ada penutup di kalimat terakhir, selamat mencoba. Analisis jenis teks prosedur udah, strukturnya juga udah. Sekarang kita lanjut analisis kebahasaannya ya. Kita akan mulai dari kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Terus lanjut ke konjungsi syarat dan temporal, lalu pronomina persona dan penunjuk, terakhir
verba material, dan tingkah laku. Oke, kita mulai analisis kalimatnya ya. Di teks prosedur cara buat tempe ada beberapa kalimat imperatif. Kita bisa lihat di bagian langkah-langkah nih. Wah, banyak juga ya. Oke, sekarang lanjut ke kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini ada di bagian awal teks pada paragraf pengantarnya. Biasanya emang di teks prosedur itu lebih sering pakai kalimat imperatif. Tapi ternyata ada juga ya kalimat deklaratif di dalamnya. Oke deh, kita lanjut ya. Kalau tadi udah analisis kalimat imperatif dan deklaratif, sekarang kita cek. Ada nggak kalimat interrogatifnya? Ternyata ada nih, satu kalimat interrogatif di sini. Jelas banget kan? Ciri kalimatnya diakhiri tanda tanya. Sip, analisis kalimatnya udah. Sekarang masuk ke analisis konjungsi. Kita mulai dari konjungsi persyaratan dulu ya. Wah, ternyata cuma ada satu, konjungsi persyaratan. Di kalimat ini ada konjungsi jika. Lanjut ya, ke konjungsi temporal. Ada beberapa kalimat yang pakai konjungsi temporal. Di langkah-langkah ini ada konjungsi lalu, selanjutnya, setelah, dan juga kemudian. Banyak juga ya kalimat yang pakai konjungsi temporal. Oke, karena konjungsi udah kelar kita analisis, sekarang kita analisis pronominanya. Kita mulai dari pronomina persona ya. Kalimatnya yang ini. Kelihatan kan pronomina personanya? Pronomina persona ada di kata Anda. Ya, pastinya ditujukan ke pembaca. Sekarang kita lanjut analisis verba. Ingat dulu nih, verba di teks prosedur itu ada dua. Verba material dan tingkah laku. Nah, buat verba material ada satu temuan di kalimat yang ini. Verba materialnya ditunjukin dengan kata membuat. Verba membuat kegiatannya bisa dilihat secara fisik. Kalau verba tingkah laku ditunjukin lewat kalimat yang ini. Verba tingkah laku ada di kata menyerap. Dalam konteks kalimat ini, aktivitas verbanya nggak kelihatan secara fisik ya. Wah, ternyata di teks prosedur cara buat tempe ini lengkap banget unsur kebahasaannya. Setelah kita analisis teks prosedur, sekarang coba jawab soal ini ya. Manakah dari kalimat berikut yang mengandung kalimat interrogatif? A atau B? Jawabannya B. Interrogatif itu nama lainnya kalimat pertanyaan. Jadi yang ada tanda tanyanya cuma di pilihan B. Gini deh, kalau kamu lagi diinterogasi guru BK, kan kamu pasti ditanya-tanya tuh. Nah, jadi kalimat interrogatif sama dengan kalimat pertanyaan. Wah, kita udah selesai analisis jenis, struktur, dan juga kebahasaan dalam teks prosedur. Terus gimana nih cara nyusun teks prosedurnya? Nah, langsung aja kamu tonton video selanjutnya ya.